aku hanya lelah. Kadang kita itu selalu bertanya pada diri sendiri, entah sampai kapan bisa mapan seperti yang lainnya. Teman-teman, apa kabar? Di kali ini aku akan cerita tentang perjalanan hidup yang mungkin teman-teman juga merasakan seperti aku. Selalu bertanya, kapan ya kita bahagia? Kapan bisa seperti yang lainnya? Bisa ngelakuin segala hal tanpa beban pikiran. Dikasih kerja yang bagus, dikasih ekonomi yang memadai, juga dikasih penghidupan yang layak dan jodoh yang baik. Ini bukan berarti aku tidak bersyukur, tapi aku hanya mengejar ekspektasi aja. By the way, nanti kita curhat lebih panjang lagi. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel aku, ayo bantu dukung aku agar channel ini selalu mengeluarkan ide yang terbaik untuk kalian dengar dan bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua. Oke, jadi gini, berbicara tentang kehidupan, di setiap kita itu mempunyai jalannya masing-masing. Jadi mesti kita selalu terima apa yang Tuhan kasih, entah itu bahagia atau sedih. Semua ada hikmahnya. Semua akan ada hal baik yang telah disiapkan Tuhan untuk kita ke depannya. Tapi aku bukan sirik atau iri, bahkan tidak bersyukur. Hanya pengen aja bahagia seperti yang lainnya. Dikasih pekerjaan yang layak, dikasih istri yang sabar, dan dikasih anak yang lucu-lucu. Nah, kalau aku, pekerjaannya hanya sekedar untuk makan ada, istri belum ada karena mungkin jodohnya belum sampai. Oke, di curhat aku kali ini teman-teman, aku ingin mengungkapkan lelah ketika aku begitu ingin menikah. Jadi ceritanya, dulu orang tua aku tidak mengizinkan menikah dengan orang yang jauh jaraknya. Karena dia pengen aku selalu ada di dekatnya, pengen aku menjaga dia. Mulai dari aku tamat kuliah, terpikir terus bagaimana menghadapi semua ini, agar aku tabah dan kuat dalam menghadapi masalah ini. Aku selalu berusaha buat tenangkan hati dan pikiran, tapi kenyataannya aku tetap terpikir dengan semua itu. Berjalan 3 tahun, aku selalu mencari solusi yang terbaik, dan sampai ke 4 tahunnya, aku memberanikan diri untuk mengatakan pada orang tua bahwa aku hanya ingin menikah sama orang yang aku kenal dulu. Aku lakuin berbagai cara untuk mengungkapin itu, berbicara dengan lembut, mengatakan dengan sebaik mungkin, tapi realitanya orang tua saya tetap tidak mengizinkan. Sampai aku putus asa banget dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Pikiranku kacau. Entah semua waktu terasa mengalir tidak berarti. Dan setiap hari menanggung kesedihan yang tiada tara sakitnya dalam relung hati. Aku diamin selama beberapa minggu, kemudian aku sampaikan lagi. Ya, walaupun orang tuaku yang mungkin belum penuh menerima, dan pada akhirnya dia merestui aku menikah sama orang pilihan aku. Dan aku merasa bahagia banget. Ya, bahagia karena tidak menjadi pengkhianat cinta. Jadi aku ceritakan ya, kenapa aku tuh susah banget buat ninggalin wanita itu. Karena kami pacaran sudah sampai 9 tahun, kami punya komitmen sendiri. Dan dianya juga menerima aku apa adanya. Menerima semua kekurangan aku. Yang pastinya dia selalu setia sama aku dan sayang banget sama diriku. Dia hanya menunggu sampai aku bisa.
meminangnya dan bisa hidup bersama. Aku tidak ingin menyakiti seorang perempuan yang tidak bersalah sama sekali. Brewe, terus balik ke awal tadi. Ketika orang tua saya sudah merestui, ya untuk maharnya belum cukup kan? Jadi kami itu kerja keras untuk mencukupinya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ayah saya sakit dan masuk ke rumah sakit kabupaten. Berjalan dirawat selama 1 minggu, kemudian langsung dirujuk ke provinsi. Sakit parah banget dan harus dioperasi kata dokter kabupaten. Tapi ketika tiba di rumah sakit provinsi, katanya tidak operasi, hanya terapi obat. Dan sekarang alhamdulillah agak sembuh. Bantu doa ya agar ayah saya sembuh. Dan ya karena jodoh kita belum sampai tanggalnya, uang yang kami tabung untuk mahar semuanya hampir habis untuk biaya berobat. Itulah kehidupan yang terkadang tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Karena Tuhan punya rencana sendiri untuk makhluknya agar kedepannya mendapatkan kebahagiaan. Teman-teman, aku minta doanya ya. Pertama, semoga bapak saya lekas sembuh. Kedua, semoga saya segera mungkin menikah dan secepatnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang mendoakan saya doakan kembali agar hidup kalian sukses dan bermartabat di mata Tuhan. Amin. Oke, itu saja ya curhat kita hari ini. Besok-besok kita lanjut lagi ya. Dan buat teman-teman semuanya, selamat malam. Semoga tidur kalian nyenyak. Dan besok hari kalian akan mendapatkan kebahagiaan di hari yang cerah. Dan kalian akan selalu direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.